Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada dua pilihan. Bertahan atau menyerah, mengeluh atau ikhlas. Seolah-olah setiap langkah adalah ujian yang menguji kekuatan hati dan keimanan kita. Di antara ujian-ujian itu, ada dua kunci yang bisa membuka pintu ketenangan sejati. Sabar dan tawakal. Sabar. Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata ini? Mungkin menahan amarah, menahan rasa sakit, atau menahan diri dari godaan. Namun, sabar lebih dari sekadar menahan. Para ulama menjelaskan, sabar adalah sebuah sikap mental yang kuat. Ia adalah kemampuan untuk tetap teguh di jalan Allah. Meski badai menerpa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan syalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajarkan kita bahwa sabar adalah senjata, bukan sekadar perisai. Dengan sabar, kita mendapatkan pertolongan langsung dari Allah. Rasulullah SAW pun bersabda, dan ketahuilah bahwa dalam sabar terhadap apa yang tidak engkau sukai, terdapat banyak kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Imam Al-Ghazali rahimahullah mendefinisikan sabar sebagai keberanian dalam menghadapi musibah dan kesulitan dan mengendalikan diri dari rasa keluh kesah. Jadi, sabar itu bukan pasif, melainkan sebuah perjuangan aktif untuk tetap yakin pada ketetapannya. Lalu, ada tawakal. Seringkali kita menganggap sabar dan tawakal adalah hal yang sama. Namun, ada perbedaan mendasar yang sangat indah di antara keduanya. Jika sabar adalah pondasi, maka tawakal adalah atapnya. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar atau usaha terbaik. Ia adalah puncak dari keimanan. Tawakal bukan berarti berdiam diri dan menunggu. Justru sebaliknya, tawakal itu lahir dari keyakinan penuh bahwa setelah kita berjuang, hasil akhirnya adalah hak mutlak Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku ikat untaku, lalu aku bertawakal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakal?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah." Hadis ini adalah penjelasan paling gamblang tentang makna tawakal. Usaha ikhtiar itu adalah mengikat unta, sedangkan tawakal adalah menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, tawakal adalah sandaran hati yang tulus kepada Allah dalam mengurus segala urusan. Jadi, apa perbedaan dan hubungan keduanya? Sabar adalah menahan diri dan tetap teguh selama proses perjuangan dan menghadapi musibah. Ia adalah kekuatan saat kita berada di tengah badai. Tawakal adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita melakukan segala daya upaya. Ia adalah keyakinan bahwa setelah badai akan ada ketenangan. Sabar dan tawakal adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sabar tanpa tawakal bisa menjadi keluh kesah yang terpendam, sementara tawakal tanpa sabar bisa menjadi pasrah yang tanpa usaha. Keduanya saling melengkapi. Kita bersabar dalam menjalani ikhtiar, dan kita bertawakal setelah ikhtiar itu usai. Mari kita bayangkan ketika kita sedang menghadapi masalah finansial. Sabar adalah saat kita tetap bekerja keras, mencari rezeki yang halal, dan menahan diri dari mengeluh. Tawakal adalah saat kita menyerahkan hasil dari kerja keras itu kepada Allah, yakin bahwa rezeki kita sudah diatur dan tidak akan tertukar. Ketika kita diuji dengan penyakit, sabar adalah saat kita berikhtiar mencari pengobatan, mengikuti anjuran dokter, dan menahan rasa sakit. Tawakal adalah saat kita menyerahkan kesembuhan sepenuhnya kepada Allah, karena hanya Dia yang Maha Penyembuh. Maka, biarlah sabar menjadi sandaran kita saat kaki mulai lelah, dan biarlah tawakal menjadi sayap kita saat hati ingin terbang menuju ketenangan yang hakiki. Karena di balik setiap kesabaran, ada balasan yang tak terhingga, dan di balik setiap tawakal, ada janji Allah yang pasti. Semoga Allah menguatkan hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.